Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Hakikat alam arwah dimulai dengan wujud nurani yang disebut af'al, yang sifatnya kudrat dan kuasa. Zat Nur Muhammad yang agung mendahului nama dan penciptaan alam arwah. Nur Muhammad juga dinamakan rasa. Hakikatnya adalah Rasul Allah yang sudah menyatu atau manunggal. Hakikatnya diri Muhammad ini telah ada dalam kesatuan atau ketunggalan dengan Tuhannya Esa. Itulah hakikat yang sesungguhnya mengenai kejadian terbentuknya Nur Muhammad daripada yang wujud. Di dalam serat Wirid Hidayat Jati, di situ dijelaskan bahwa ruh idofi artinya nyawa yang jernih, hakikat sukma yang diakui keadaan zat, yang merupakan af'al atma menjadi tempatnya alam arwah, dan ditandai dengan keberadaan al-arwah dalam bentuk jamak. Karena sejatinya semua ruh itu dibentuk dan berasal dari alam arwah. Alam al-arwah yang berwujud nurani adalah alam yang diciptakan oleh Allah tanpa perantaraan apapun. Allah menciptakan melalui perbuatannya yang disebut dengan af'al. Allah menciptakan al-arwah dari uap pilihan yang bersumber dari jauhar. Di samping itu, al-arwah dibentuk oleh nur, yaitu sifat kebakoan, hayat, ilmu, dan dari alam uluwi. Tentang alam al-arwah ini, tak ada sesuatu apapun yang mengetahui keberadaannya, kerahasiaannya, dan keberadaan alam al-arwah hanya Tuhan sendiri yang bisa menyingkap tabirnya. Sebabnya, jika hal itu tidak dirahasiakan, maka sujudlah semua orang kafir kepadanya. Karena semua makhluk hidup yang ada berasal dari alam uluwi yang hakikatnya adalah murni. Dengan kata lain, al-arwah berasal dari zat hak Allah Ta'ala. Tegasnya, pengertian alam ruh al-arwah ini karena semua arwah terjadi daripadanya, di mana wujudnya masih dalam bentuk kejamakan, dan pada alam ini belum ada individualisasi kehidupan bagi makhluk. Karena segala bentuk kehidupan, baik malaikat, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan berasal dari alam al-arwah ini. Di dalam sifat al-arwah yang digolongkan ke dalam 4 kelompok, yakni namiyah, mutaharrika, natiqo, dan ruh kudus. Ruh namiyah adalah membentuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pekerjaannya memelihara dan menumbuhkan. Sedangkan ruh mutaharrika yang kelak bersemayam dalam diri manusia dan hewan. Ruh mutaharrika juga disebut sebagai ruh hewani, sebab semua hewan bergerak karenanya. Sementara ruh natiqo yang disebut juga sebagai ruh insani adalah pencipta dan penggerak kehidupan manusia. Ruh natiqo berasal dari alam amr, tempat asalnya ruh
dan nafsu, yang merupakan perlambang dari Adam dan Hawa. Sedangkan yang disebut dengan Ruh Al-Qudus, yaitu faid nur zat Allah, di mana merupakan penggerak bagi semua nabi dan rasul yang bersifat mukjizat dan keramat. Mereka faham akan semua ma'ani dan batin, dan kesemuanya ini lahir dari takdir Ruh Kudus. Disebut faid nur zat Allah karena ruh tersebut terbuat dari cahaya pilihan. Maka manusia tersebut paham dan mengetahui berbagai hal yang tersembunyi, yang bersifat batin, sebab jiwanya tidak lagi terpengaruh atau terbebas dari hal-hal yang bersifat batil. Saudaraku, sang sejati, alam al-arwah terbentuk dari tajali penyinaran Nur Muhammad dari zat ilahi, yaitu alam kabir atau alam besar. Nur Muhammad menerangi segala alam, dan nur inilah yang membuat semua makhluk Allah itu hidup dan bergerak. Nur tersebut juga meliputi alam. Tiada suatu apapun yang tidak diliputinya. Ia yang memelihara alam dan melingkarinya. Nur Muhammad yang juga hakikat rasa adalah hakikatnya wali Allah, dan keduanya tak dapat dipisahkan. Keduanya dalam bentuk nama yang berbeda, namun hakikatnya tersamar dalam keesaannya. Alam al-arwah adalah hak Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Sekalian alam itu arad, kejadian-kejadian atau penciptaan-penciptaan yang terhimpun pada zatnya yang esa. Untuk itulah al-arwah mempunyai sifat-sifat Allah seperti mendengar, melihat, mengerti, berkehendak dan bako. Alam al-arwah disebut juga alam kejiwaan, yaitu tempatnya jiwa dan nyawa berkumpul dalam wujud kesatuan sebelum manusia menjelma ke dunia ini. Dalam alam al-arwah itulah kita mengikat janji dengan Allah dan mengakui bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah, tiada yang lainnya. Sedangkan untuk pengertian majazi adalah perlambang daripada sifat yang metaforis. Dengan kata lain, majazi dipakai untuk menunjukkan adanya yang ada, yaitu adanya yang ilahi, atau sebagai simbol adanya makhluk, sudah menunjukkan adanya Khalik sebagai pencipta. Sebabnya makhluk itu muncul daripada adanya yang mengalir, yaitu zatnya yang ada sebelum zat yang lain ada. Jadi pada umumnya pengertian daripada konsep majazi ini bermakna ada dua. Pertama adalah penunjukan pada sang pencipta sebagai bukti bahwa Allah menciptakan alam al-arwah sebagai petunjuk akan keberadaannya. Sedangkan untuk pengertian yang kedua adalah hal-hal yang diciptakannya, yaitu seperti makhluk-makhluknya yang merupakan perlambang atau simbol daripada kekuasaannya yang mutlak. Selanjutnya dijelaskan di dalam serat wirid Hidayat Jati bahwa ruh idhafi adalah tajalli Allah yang keempat. Setelah bertajalli di dalam alam mir'atul hayai, kemudian bertajalli lagi di dalam bentuk ruh idhafi. Ruh idhafi juga disebut tajalli daripada pramana atau sir. Hal itu disebabkan ruh idhafi mendapatkan sinar dari kuasa rahasa atau pramana, sedangkan letaknya di luar lingkaran dari pramana. Kalau dalam martabat 7, ruh idhafi
itu disamakan dengan alam al-arwah, wujud kejamakan ruh, di mana hakikat ruh idofi atau al-arwah ini tiada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Makanya ruh idofi juga disebut sebagai nyawa atau sukma, dan disebut juga ruh idofi karena ia berhadapan dengan hak Allah Ta'ala sendiri. Ruh idofi juga sama dengan ruh utusan Allah, ruh yang pancarannya bagaikan mutiara dan menyinari segala hidup dan kehidupan di dunia ini. Ia merajai segala sesuatu yang nampak, dan sinar-sinarnya menerangi semesta alam dan bidang-bidang kenisbian. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.